Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Aku menikah dengan Randy, seorang pria sederhana namun pekerja keras. Pernikahan kami berjalan dengan bahagia, meskipun ada satu hal yang cukup mengganggu. Kakak perempuannya, Lina, tinggal bersama kami. Lina sudah lama bercerai dan sejak itu kembali ke rumah keluarganya, yang kini menjadi rumah kami. Awalnya, aku berpikir ini bukan masalah besar. Aku berusaha menerima keberadaan Lina dengan lapang dada, meski aku tahu hidup bersama orang lain di bawah satu atap bukanlah hal yang mudah. Namun, masalah mulai muncul ketika Lina menunjukkan sifatnya yang sebenarnya. Dia adalah tipe orang yang sangat kompetitif, bahkan untuk hal-hal sepele. Apapun yang aku miliki, dia merasa harus memilikinya juga. Jika Randy memberiku hadiah, entah itu tas, perhiasan, atau bahkan sesuatu yang kecil seperti sekotak coklat, Lina akan memandangnya dengan tatapan iri. Tak jarang, dia akan mengomentari hadiah itu dengan nada menyindir. "Tas itu bagus ya, Adis," katanya suatu hari sambil menatap tas baru yang diberikan Randy kepadaku. "Tapi sayang warnanya nggak cocok sama kulitmu. Mungkin kalau aku yang pakai, lebih kelihatan elegan." Aku hanya tersenyum tipis, berusaha menahan diri. Tapi dalam hati, aku mulai merasa tak nyaman. Setiap kali aku menerima sesuatu dari Randy, Lina selalu mencari cara untuk mendapatkan hal yang sama. Jika Randy membelikan aku parfum, Lina akan langsung meminta Randy membelikannya parfum dengan merek yang lebih mahal. Jika aku membeli pakaian baru, Lina akan pergi ke toko yang sama dan membeli yang serupa, hanya untuk menunjukkan bahwa dia bisa memiliki apa yang aku miliki. Suatu hari, Randy memberiku kalung emas cantik sebagai hadiah ulang tahun. Aku sangat senang dan menghargai perhatian Randy. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Lina segera memperhatikan kalung itu dan mulai mengomentarinya. "Oh, kalung ini hadiah dari Randy? Sayangnya, kalau aku ulang tahun, Randy nggak pernah kasih hadiah seperti ini. Padahal aku kan kakaknya," ucapnya sambil memandangi kalung itu dengan tatapan iri. Randy hanya tersenyum canggung, mungkin tak ingin menambah ketegangan. Tapi aku tahu, ucapannya itu seperti ancaman halus. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, Randy pulang dengan membawa sebuah kalung yang mirip dengan milikku. Dia memberikan kalung itu kepada Lina, mungkin untuk menghindari drama. Namun, aku merasa jengkel. Mengapa Lina selalu harus mendapatkan apa yang aku miliki? Apakah dia tidak bisa menghargai bahwa Randy adalah suamiku, bukan suaminya? Hidup bersama Lina semakin lama semakin melelahkan. Selain iri dengan apa yang aku miliki, Lina juga sering mencampuri urusan rumah tangga kami. Dia merasa memiliki hak untuk mengatur segala sesuatu di rumah, mulai dari menu makanan hingga cara aku mengatur dekorasi. Setiap kali aku mencoba membuat keputusan sendiri, Lina selalu memberikan komentar yang merendahkan. "Kamu yakin mau menaruh vas bunga itu di ruang tamu? Rasanya kok kurang cocok ya? Kalau aku sih, pasti memilih warna yang lebih netral," katanya suatu hari saat aku baru saja menyusun ulang ruang tamu. Aku mencoba mengabaikan komentarnya, tetapi lama-kelamaan, aku merasa seperti tamu di rumahku sendiri. Lina selalu punya pendapat tentang segala hal, dan Randy, meskipun mencintaiku, seringkali terlihat ragu untuk membelaku. Mungkin dia tidak ingin menyakiti perasaan kakaknya. Puncaknya terjadi ketika Randy membelikanku sepeda olahraga. Aku sudah lama ingin mulai berolahraga di rumah, dan Randy dengan senang hati memenuhi keinginanku. Namun, ketika Lina melihat sepeda itu, dia langsung meminta Randy membelikannya juga.
Aku juga butuh sepeda seperti itu. Aku kan juga harus menjaga kesehatan, katanya tanpa sedikit pun rasa malu. Randy mencoba menjelaskan bahwa sepeda itu dibeli khusus untukku, tetapi Lina terus mendesak. Akhirnya, Randy menyerah dan berjanji akan membelikannya sepeda lain bulan depan. Aku merasa kecewa, bukan karena Randy ingin membelikan sepeda untuk Lina, tetapi karena Lina tidak pernah tahu batas. Dia selalu ingin lebih, tanpa memikirkan bagaimana perasaanku. Selain kebiasaan Lina yang suka iri, ada hal lain yang membuatku semakin frustrasi. Lina seringkali bertindak seolah-olah dia adalah kepala rumah tangga. Dia akan memutuskan menu makanan tanpa berkonsultasi denganku, meskipun aku yang memasak di dapur. Jika aku membuat masakan favorit Randy, Lina akan mengeluh bahwa itu bukan selera lidahnya. Masakanmu memang enak, Adis. Tapi kalau aku sih lebih suka yang gurih dan pedas. Kenapa nggak coba buat seperti itu saja? Pasti Randy juga suka, katanya sambil mencicipi makananku dengan wajah yang tak puas. Aku mulai merasa tidak dihargai. Rasanya semua yang aku lakukan selalu salah di mata Lina. Bahkan saat aku ingin memiliki momen berdua dengan Randy, Lina selalu menemukan alasan untuk ikut campur. Jika kami merencanakan makan malam romantis, Lina akan berkata bahwa dia merasa kesepian dan meminta kami membawanya bersama. Jika kami ingin menonton film berdua di ruang keluarga, Lina akan dengan santainya duduk di tengah-tengah kami dan memilih film yang dia suka. Aku tahu Lina mungkin merasa kesepian setelah perceraiannya, tetapi aku merasa ini sudah berlebihan. Dia seolah-olah tidak peduli bahwa Randy kini sudah memiliki keluarga sendiri, dan aku membutuhkan ruang untuk membangun rumah tangga yang harmonis bersama suamiku. Melihat situasi ini, aku memutuskan untuk mulai membatasi diri. Aku berusaha tidak terlalu menunjukkan kebahagiaan setiap kali Randy memberiku sesuatu, karena aku tahu itu hanya akan memancing Lina untuk meminta hal yang sama. Namun, hidup seperti ini sangat melelahkan. Aku merasa tidak bisa menikmati apapun dengan bebas di rumahku sendiri. Aku mulai bertanya-tanya, sampai kapan aku bisa bertahan dengan situasi seperti ini? Aku mencintai Randy, tetapi aku tidak tahu apakah aku bisa terus hidup bersama Lina yang selalu iri dan mencampuri urusan rumah tangga kami. Namun, aku juga tahu bahwa aku harus mencari cara yang tepat untuk menghadapi masalah ini, tanpa menghancurkan hubungan dengan suamiku. Hari ulang tahunku akhirnya tiba. Randy, seperti biasa, selalu berusaha membuatku bahagia. Kali ini, dia memberiku hadiah berupa sebuah ponsel baru yang sudah lama aku inginkan. Aku sangat terharu dan senang. Bagi Randy, kebahagiaanku adalah prioritasnya, dan aku merasa sangat bersyukur memiliki suami yang perhatian. Kami merayakan ulang tahunku dengan sederhana di rumah. Hanya ada aku, Randy, dan tentu saja Lina. Randy membuatkan makanan favoritku, dan suasana terasa cukup hangat meski ada rasa canggung setiap kali Lina berada di dekat kami. Ketika Randy memberikan hadiah ponsel itu kepadaku, Lina langsung menunjukkan ekspresi yang sulit disembunyikan. Tatapannya penuh iri, dan aku tahu masalah baru akan segera muncul. Ponsel baru, ya? Wah, keren banget, kata Lina sambil mendekati kotak hadiah yang baru saja aku buka. Kayaknya si ponselku juga sudah mulai rusak. Kadang-kadang layarnya suka nge-freeze. Randy, kamu kan tahu aku dulu sering bantuin kamu waktu masih sekolah. Masa sekarang gak mau bantu kakak sendiri? Aku menatap Lina dengan kening berkerut. Aku tahu kemana arah pembicaraannya, dan aku merasa kesal. Randy hanya tersenyum canggung, terlihat seperti orang yang terjebak di antara dua pihak. Lina, kan baru beberapa bulan lalu kamu beli ponsel baru, kataku, mencoba mengingatkan. Lagi pula, hadiah ini memang khusus untuk ulang tahunku. Namun, Lina tidak menggubris ucapanku. Dia justru berbalik ke arah Randy dan mulai merengek. Randy, please, aku kan kakakmu. Ingat perjuangan aku dulu. Aku yang bantu kamu bayar sekolah. Ingat nggak? Masa kamu tega lihat aku pakai ponsel yang sudah jelek sementara istrimu punya ponsel baru? Randy terlihat serba salah. Dia menatapku sejenak, seolah meminta persetujuan. Tapi aku hanya diam, menahan diri agar tidak meledak di depan Lina.
Pada akhirnya, Randy mengiyakan permintaan Lina. Ya sudah, Lina. Nanti aku belikan ponsel baru buat kamu. Tapi nggak sekarang, ya. Aku harus atur keuangan dulu, kata Randy dengan nada tenang. Lina langsung tersenyum lebar. Nah, gitu dong. Terima kasih ya, adikku yang paling baik. Aku tahu kamu pasti nggak akan tega sama aku. Setelah kejadian itu, suasana ulang tahunku yang awalnya bahagia berubah menjadi hambar. Aku merasa kesal dan tidak dihargai. Hadiah ulang tahun yang seharusnya menjadi momen spesial untukku kini terasa biasa saja, karena Lina selalu berhasil merebut perhatian Randy. Aku tahu Randy hanya berusaha menjadi adik yang baik, tapi aku merasa dia terlalu memanjakan Lina. Malam itu, saat Lina sudah masuk ke kamarnya, aku mencoba berbicara dengan Randy. Mas, aku tahu kamu gak enak sama Lina, tapi apa kamu gak lihat kalau dia terus-terusan memanfaatkanmu? Apapun yang kamu berikan untukku, dia selalu ingin juga. Apa itu nggak berlebihan? Randy terdiam sejenak, lalu menghela napas. Aku ngerti perasaanmu, Dis. Tapi Lina itu kakakku. Aku nggak bisa ninggalin dia begitu saja, apalagi setelah dia bercerai. Dia nggak punya siapa-siapa lagi selain aku. Tapi dia kan orang dewasa, Mas. Dia harus belajar mandiri. Nggak mungkin kamu terus-menerus menuruti semua permintaannya, kataku dengan nada tegas. Randy mengangguk pelan. Aku tahu. Aku janji akan coba bicara sama Lina. Tapi, tolong sabar dulu, ya. Aku nggak mau hubungan kita jadi rusak gara-gara ini. Aku hanya bisa mengangguk, meskipun dalam hati aku masih merasa kecewa. Aku tahu Randy mencoba yang terbaik untuk menjaga keseimbangan. Tapi aku merasa situasi ini sudah tidak sehat lagi. Lina harus menyadari batasannya, dan Randy harus lebih tegas dalam mengambil sikap. Beberapa hari kemudian, aku memperhatikan bahwa Lina semakin menunjukkan sikap dominannya di rumah. Dia mulai berani mengatur-atur Randy, bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun. Suatu hari, dia meminta Randy mengantar dan menjemputnya dari tempat kerja tanpa peduli bahwa Randy juga memiliki kesibukan sendiri. Ketika aku mencoba mengingatkan Lina untuk tidak terlalu merepotkan Randy, dia justru membalas dengan nada sinis. Adis, kamu itu istrinya, bukan bosnya. Jangan terlalu mengatur hidup suamimu. Deh, lagi pula, Randy itu adikku. Kalau aku butuh bantuan, kenapa kamu harus marah? Katanya dengan nada menyindir. Aku mencoba menahan emosiku. Tetapi kata-katanya itu membuatku semakin yakin bahwa Lina memang tidak pernah menganggapku sebagai bagian dari keluarganya. Baginya, aku hanyalah penghalang antara dia dan Randy. Aku sadar bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Jika Randy tidak bisa mengambil sikap, maka aku harus melakukannya. Aku mulai memikirkan cara untuk membuat Lina menyadari bahwa dia tidak bisa terus bergantung pada Randy. Aku tidak ingin konflik ini merusak pernikahanku, tetapi aku juga tidak bisa membiarkan Lina mendominasi hidup kami. Aku memutuskan untuk berbicara dengan Randy lagi, kali ini dengan lebih tegas. Aku juga mulai mencari cara untuk menunjukkan kepada Lina bahwa hidup ini tidak selalu tentang meminta dan bergantung pada orang lain. Aku tahu ini tidak akan mudah, tetapi aku yakin, dengan kesabaran dan tekad, aku bisa menghadapi semua ini. Hari itu, seperti biasa, aku sedang membereskan ruang tamu rumah kami yang sederhana. Aku menyusuri setiap sudut, menyapu dan mengelap permukaan meja yang mulai berdebu. Rumah ini memang tidak besar, namun bagi aku dan Randy, ini adalah tempat yang penuh kenangan, tempat yang kami bangun bersama. Namun, ada sesuatu yang terasa mengganjal setiap kali aku berada di sini. Dan itu adalah keberadaan Lina, kakak Randy. Ketika aku sedang memindahkan beberapa barang ke tempat semula, aku mendengar suara langkah kaki yang cukup pasti mendekat. Tanpa menoleh, aku sudah tahu siapa yang datang. Lina. Dia selalu datang dengan langkah percaya diri, seolah dunia ini miliknya. Tanpa berbasa-basi, dia langsung menuju sofa favoritnya yang ada di sudut ruang tamu dan duduk di sana, membuka ponselnya. Aku mengalihkan perhatian ke barang-barang yang sedang aku rapikan, berharap pertemuan kami hari itu tidak membawa ketegangan. Tetapi,
Tiba-tiba Lina menyapa dengan nada yang sedikit lebih riang dari biasanya. Adis, lihat deh jam tangan baruku. Bagus, kan? Katanya sambil mengangkat tangan kanannya dengan pamer, memamerkan kilauan jam tangan mewah yang baru saja dia kenakan. Aku melirik sejenak, meskipun aku berusaha tidak terkesan dengan sikap pamer tersebut. Namun, begitu aku melihat jam tangan itu lebih jelas, hatiku langsung tertusuk. Itu adalah jam tangan merek terkenal yang harganya pasti tidak murah. Aku mengenali mereknya, dan aku tahu itu bukan barang yang bisa dibeli dengan uang sekenanya. Iya, bagus, jawabku singkat, berusaha tetap tenang meskipun ada rasa penasaran yang mulai mengganggu pikiranku. Aku tahu betul bahwa Lina tidak bekerja. Jadi bagaimana mungkin dia bisa membeli jam semahal itu? Apalagi, dia selalu mengandalkan bantuan Randy untuk kebutuhan sehari-harinya. Lina menyeringai, seolah membaca kebingunganku. Ini pemberian dari adik kesayanganku, Randy. Gak nyangka. Ya, dia masih ingat sama kakaknya ini. Padahal, sekarang dia sudah sibuk sama kamu. Lanjut Lina dengan sengaja menekankan kata, kamu, yang terkesan merendahkan. Ada nada sinis yang membuatku merasa tidak nyaman. Oh ya, Adis, kamu kapan dapat jam kayak gini dari Randy? Atau dia nggak pernah kasih kamu barang semahal ini? Tanyaannya membuat darahku mendidih. Kalimat itu benar-benar membuatku merasa dihina. Seakan-akan, dia ingin membandingkan diriku dengan dirinya dan Randy. Maksud kamu apa, Lina? Tanyaku, berusaha tetap menjaga nada suaraku tetap terkendali meskipun hatiku mulai dipenuhi rasa marah. Kenapa harus membandingkan seperti itu? Lina hanya tersenyum tipis, seolah menikmati reaksi dariku. Loh, aku cuma nanya, kok? Gak ada maksud apa-apa, jawabnya dengan santai, sambil tetap memainkan ponselnya, seolah tidak ada yang salah dengan apa yang baru saja dia katakan. Senyum itu justru semakin membuatku kesal. Aku bisa merasakan ada sindiran yang tajam di balik kata-katanya. Aku memutuskan untuk tidak melanjutkan perdebatan di depan Lina. Aku tahu, percuma berdebat dengannya. Sikapnya yang selalu merasa benar dan ingin menunjukkan bahwa dirinya lebih dari aku hanya akan membuat suasana semakin buruk. Namun, perasaan kecewa dan kesal itu terus mengganggu pikiranku sepanjang hari. Aku tahu, aku harus berbicara dengan Randy, suamiku, tentang ini. Ketika Randy pulang kerja, aku sudah menunggunya di ruang tamu. Aku menatapnya dengan tatapan yang tidak bisa disembunyikan, mencoba mengumpulkan keberanian untuk bertanya tentang apa yang baru saja aku lihat. Randy meletakkan tas kerja di meja dan duduk di sebelahku. Randy, aku mulai dengan suara yang tenang meskipun hatiku terasa tidak nyaman. Tadi Lina memamerkan jam tangan barunya. Dia bilang itu pemberian kamu. Benar begitu? Randy tampak sedikit terkejut mendengar pertanyaanku, tetapi kemudian mengangguk pelan. Iya, aku yang kasih. Lina bilang dia sudah lama ingin punya jam seperti itu. Jadi aku pikir nggak ada salahnya kalau aku membelikannya. Lagi pula dia kan kakakku. Aku terdiam mendengar jawabannya. Rasanya, aku seperti tersiram air dingin. Aku mencoba mencerna kata-katanya satu persatu. Aku tahu betul bagaimana hubungan antara Randy dan Lina, hubungan yang terlihat dekat sekali, lebih dari sekadar saudara kandung. Randy selalu merasa berutang budi pada Lina, karena menurutnya, Lina sudah banyak membantu keluarganya, termasuk membiayai sekolahnya dulu. Tapi kamu lupa, Randy. Aku mulai dengan nada yang lebih tegas, berusaha mengendalikan emosiku yang mulai meluap. Sekarang kamu sudah menikah. Semua keputusan, terutama yang melibatkan uang sebesar itu, seharusnya didiskusikan dengan aku dulu. Aku bukan masalah kamu ingin membalas jasa Lina, tapi ini soal penghargaan terhadapku sebagai istrimu. Randy tampak bingung dengan reaksi keras yang aku tunjukkan. Adis, aku nggak bermaksud seperti itu. Aku memotongnya, tidak memberi kesempatan untuk melanjutkan kata-katanya. Kamu cuma apa? Membuatku merasa tidak dihargai di rumahku sendiri? Membiarkan kakakmu bersikap seenaknya dan bahkan memamerkan barang yang kamu belikan kepadaku dengan nada merendahkan. Aku berkata dengan nada yang semakin meninggi.
Perdebatan kami semakin memanas. Randy mencoba menenangkanku, tetapi semakin aku mendengarnya, semakin aku merasa semakin jauh dengan apa yang aku harapkan dari pernikahan ini. Aku merasa terlupakan, seolah aku hanyalah tambahan dalam hidupnya yang sudah terlalu terikat dengan keluarganya. Lina, dengan sikapnya yang selalu merasa berhak atas perhatian Randy, semakin memperburuk keadaan. Aku akhirnya memutuskan untuk meninggalkan ruang tamu dan masuk ke kamar. Randy mencoba mengikuti, memanggil namaku, tetapi aku sudah terlalu marah dan kecewa untuk mendengarkan kata-katanya. Di dalam kamar, aku duduk di ujung tempat tidur, merenung tentang langkah apa yang harus aku ambil selanjutnya. Aku mencintai Randy, itu tidak bisa dipungkiri. Namun, aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang Lina yang selalu merasa berhak atas segalanya. Aku harus menemukan cara untuk membuat Randy memahami posisiku dalam hidupnya dan menghentikan Lina dari terus mencampuri kehidupan rumah tangga kami. Kalau tidak, aku khawatir, pernikahan ini akan berakhir sama seperti yang sudah lama aku takutkan. Beberapa hari setelah kejadian jam tangan itu, aku mulai merasa ketegangan di rumah kami semakin memuncak. Lina, yang masih tinggal bersama kami, mulai menunjukkan sisi arogannya yang semakin jelas. Setiap kali dia berjalan melewati ruang tamu atau makan, selalu saja ada sikapnya yang seolah rumah ini adalah miliknya dan aku hanya sekadar penghuni yang kebetulan ada. Hari itu, setelah Randy pulang dari kantor, Lina masuk ke ruang tamu dengan langkah santai, seolah tidak ada yang berbeda. Aku sedang duduk di meja makan, menyelesaikan pekerjaan rumah, ketika Lina langsung membuka pembicaraan tanpa basa-basi. Randy, aku berencana pergi liburan minggu depan. Liburan sama teman-temanku. Nih, kalian gak masalah kan? Kata Lina, sembari duduk di sofa dengan santainya, tanpa melihat sekeliling. Aku mengangkat alis, menatapnya dengan sedikit curiga, tapi mencoba tetap tenang. Lina kemudian melanjutkan perkataannya dengan nada yang jauh lebih ringan, seolah meminta sesuatu yang sangat wajar. Tapi, aku butuh bantuan sedikit, ya. Aku ingin pinjam uang sekitar 10 juta untuk biaya liburan. Lanjut Lina dengan penuh percaya diri, tanpa ragu-ragu. Aku hampir tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dia katakan. Aku tercengang, merasakan darahku mendidih mendengar permintaannya. 10 juta? Untuk liburan? Ini sudah di luar batas. Apa dia tidak merasa malu meminta uang sebesar itu untuk sebuah liburan sementara dia tinggal di rumah kami, yang biayanya sudah ditanggung oleh Randy? Aku menatapnya dengan penuh perasaan marah yang sudah tidak bisa ditahan lagi. 10 juta. Lina? Untuk berlibur? Kamu pikir kami ini mesin ATM kamu, ya? Tanyaku. Suara mulai meninggi karena amarah yang tak terbendung. Lina hanya tersenyum sinis. Tidak sedikit pun merasa terintimidasi. Ah, kenapa sih kamu gitu banget, Adis? Aku kan cuma pinjam sedikit untuk liburan. Ini juga buat kebahagiaan aku dan teman-temanku. Kenapa nggak bisa sih bantuin kakak sendiri? Jawabnya, sambil melirik Randy yang ada di sebelahnya. Aku menggertakkan gigi, merasa semakin kesal dengan sikap Lina yang begitu tidak tahu diri. Kamu tinggal di sini, Lina. Kamu sudah mendapatkan segalanya dari kami, dan sekarang kamu malah meminta uang untuk liburan. Apa kamu tidak merasa sedikit pun bersalah atau malu dengan sikapmu itu? Lina justru tertawa ringan, menanggapi perkataanku dengan nada yang sangat arogan. Oh, Adis, jangan baper, deh. Aku nggak minta banyak kok, cuma sedikit aja. Lagi pula, kamu kan juga pasti punya uang lebih. Jadi apa masalahnya? Aku mulai merasa tidak sabar lagi. Lina, kamu itu nggak tahu diri. Kamu pikir kamu bisa datang ke sini, tinggal di rumah ini, dan terus meminta uang tanpa merasa ada batasan sama sekali? Apa kamu pikir kami ini selalu punya uang untuk mengabulkan semua permintaanmu? Randy yang selama ini diam saja, akhirnya mencoba untuk menenangkan situasi. Adis, kamu jangan terlalu keras, dong. Lina kan cuma minta sedikit uang, nggak ada salahnya. Aku menatap Randy dengan rasa kecewa yang mendalam. Randy, kamu ini kenapa? Dia sudah terlalu jauh, dan kamu malah membelanya?
Apa kamu nggak lihat betapa Lina selalu merasa berhak atas segalanya di rumah ini? Tanyaku, dengan suara yang mulai meninggi. Lina tidak merasa terintimidasi. Malahan, dia malah semakin memperburuk keadaan dengan berkata, "Ya sudah, kalau kalian nggak mau bantu, ya sudah. Aku akan cari jalan lain. Tapi, aku nggak ngerti sih, kenapa harus ribut kayak gini? Padahal, uang itu nggak seberapa." Aku menatapnya tajam. "Lina, jangan sekali-kali berpikir kami akan terus membiarkanmu menginjak-injak harga diri kami. Kamu merasa bisa minta apa saja tanpa konsekuensi, tapi ini bukan cara yang tepat." Lina hanya tertawa sinis, seolah tidak ada yang bisa menggoyahkannya. "Kalian kok kayaknya selalu ribut tentang uang sih. Padahal kan cuma masalah kecil. Lagi pula, aku nggak minta banyak. Jadi kenapa sih harus dibesar-besarkan?" Ucapnya dengan nada yang sangat meremehkan. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Sikapnya yang begitu arogan dan tanpa rasa malu membuatku semakin marah. Aku merasa seperti menjadi orang asing di rumah sendiri, tempat yang seharusnya nyaman, tapi malah dipenuhi dengan sikap tidak tahu diri dari orang yang terus-menerus menuntut lebih tanpa memberi apapun. Randy, yang masih berusaha menjaga kedamaian, sekali lagi mencoba berbicara. "Adis, aku minta kamu tenang. Ini cuma masalah kecil kok. Jangan diperbesar." Aku menatap Randy dengan penuh kekecewaan. "Ini bukan soal besar atau kecil, Randy. Ini soal rasa hormat. Dan aku merasa tidak dihormati sama sekali. Kenapa kamu selalu membela dia, sementara aku selalu merasa tidak dihargai?" Lina, yang semakin tidak tahu diri, malah membalas dengan santai. "Adis, kamu itu nggak paham. Aku cuma minta sedikit untuk kebahagiaan aku dan teman-temanku. Kenapa sih nggak bisa? Kamu nggak usah terlalu pelit gitu," katanya dengan nada mengejek. Aku merasa semakin terbakar. Pelan-pelan, "Ya, kamu tinggal di sini. Lina, kalau kamu merasa begitu berhak, kenapa tidak mencari tempat lain untuk tinggal? Kami sudah memberikan lebih dari cukup, dan sekarang kamu malah meminta lebih lagi." Jawabku dengan suara tegas. Namun, Lina tetap tidak mau menyerah. "Aku kan cuma minta sedikit aja. Apa kamu nggak bisa bantuin kakak sendiri, sih? Aku nggak ngerti deh, kenapa harus susah-susah gini?" Jawabnya, semakin menantang. Randy mencoba untuk menengahi. "Adis, tolonglah, jangan kayak gitu. Lina cuma butuh bantuan kita. Nggak ada salahnya kan?" Aku merasa sangat kecewa dengan sikap Randy yang terus membela Lina. "Randy, ini bukan cuma soal uang. Ini soal rasa hormat. Kenapa kamu selalu membiarkan dia bertindak semaunya? Dan aku yang selalu terlihat seperti orang yang salah?" Aku hampir berteriak karena marah. Lina, yang masih belum merasa puas, melanjutkan dengan santai. "Udah, Adis. Kalau kamu nggak mau bantu, ya nggak apa-apa. Aku akan cari cara lain aja." Dia berbicara dengan nada yang sangat meremehkan, seolah permintaannya yang sebesar itu adalah hal yang biasa. Aku sudah tidak bisa menahan amarah lagi. "Lina, ini sudah keterlaluan. Kamu tidak tahu malu meminta uang segitu banyaknya dari kami," teriakku, berusaha menahan air mata yang mulai mengalir karena rasa sakit dan kekecewaan. Randy akhirnya menyerah. "Ya sudah, Lina, aku kasih, deh. Tapi kamu jangan bikin masalah lagi, ya?" kata Randy dengan nada yang tegas, namun terdengar lelah. Lina tersenyum puas, seolah telah memenangkan pertarungan ini. "Terima kasih, Randy. Kamu memang baik banget. Jadi, nggak usah ribut lagi, kan?" Jawabnya dengan suara yang penuh kemenangan. Aku hanya bisa terdiam, merasa dipermalukan di rumah sendiri. Lina akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan, sementara aku harus menelan rasa kecewa yang begitu mendalam. Hari itu, aku merasa ada yang aneh. Beberapa hari terakhir, aku mulai merasa bahwa barang-barang di rumah seringkali terlihat seperti berpindah tempat tanpa aku menyadari. Perhiasan yang biasanya aku simpan di tempat aman, entah bagaimana hilang beberapa biji, dan aku mulai merasa cemas. Setelah beberapa kali mencari dan memastikan bahwa aku tidak lupa menaruhnya, akhirnya aku memutuskan untuk mencari jawaban.
Aku tidak ingin langsung menuduh, tetapi kecurigaan mulai mengarah kepada Lina. Dia adalah satu-satunya orang yang ada di rumah hampir sepanjang waktu dan tidak pernah terlihat sibuk. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut dengan lebih hati-hati. Malam itu, aku secara diam-diam memasang kamera tersembunyi di ruang riasku, tempat aku biasa menyimpan perhiasan-perhiasanku yang berharga. Keesokan harinya, aku kembali ke kamar dan melihat rekaman kamera yang sudah aku pasang semalam. Jantungku berdegup kencang saat aku menonton rekaman tersebut. Terlihat dengan jelas, Lina, tanpa rasa curiga, memasuki ruang riasku ketika aku tidak ada di rumah. Dengan sigap, dia membuka laci tempat aku menyimpan perhiasan dan mulai mengambil beberapa cincin dan kalung. Lina dengan hati-hati menyimpannya dalam tasnya sebelum meninggalkan ruangan tanpa rasa bersalah sedikit pun. Aku merasa ngeri melihat itu semua. Sakit hati rasanya mengetahui bahwa orang yang aku anggap sebagai keluarga, yang tinggal di bawah atap yang sama dengan kami, ternyata tega melakukan hal seperti itu. Lina benar-benar telah mencuri dari aku. Tak ada lagi kata-kata yang bisa menggambarkan betapa kecewanya aku. Aku memutuskan untuk menghadapinya langsung. Dengan hati yang masih bergejolak, aku menemui Randy yang sedang duduk di ruang tamu. "Randy, ada yang harus aku bicarakan denganmu," kataku. Suaraku agak bergetar karena marah dan kecewa. Randy menatapku dengan heran. "Apa lagi, Adis? Kenapa kelihatan serius banget?" Aku menarik napas panjang dan tanpa basa-basi, langsung menunjukkan rekaman dari kamera tersembunyi. "Lina mencuri perhiasanku. Randy, ini bukti yang jelas." Aku memainkan rekaman yang menunjukkan Lina dengan santai mengambil perhiasanku, dan melihat ekspresi Randy berubah drastis saat menyaksikan video itu. Randy terpaku, matanya terbuka lebar, tak percaya dengan apa yang baru saja dilihat. Untuk beberapa detik, tak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Seperti tubuhnya terhenti, terkejut dengan kenyataan yang baru saja terungkap. "Lina, dia melakukan itu?" kata Randy dengan suara tercekat. Suaranya penuh kebingungan dan rasa marah yang mulai muncul. Aku tidak bisa lagi menahan amarahku. "Iya, Randy. Lina mencuri dari aku. Setelah semua yang kita beri, ini balasannya. Kamu lihat sendiri bagaimana dia memperlakukan kami. Bahkan setelah semua yang kami lakukan untuknya, dia malah mencuri." Aku mulai terisak menahan marah. Air mata yang tak bisa lagi kutahan mulai mengalir. Lina, yang sedari tadi berdiri di belakang kami tanpa kami sadari, akhirnya menyadari bahwa dia telah ketahuan. Dengan wajah pucat dan tangan gemetar, Lina berdiri mematung, tidak bisa berkata-kata. Wajahnya tampak terkejut, tetapi tidak ada penyesalan di sana. Dia tahu, kami sudah tahu semua. "Lina, jawab, kenapa kamu melakukan ini?" Aku hampir berteriak, kecewa sekaligus marah. Lina hanya berdiri diam, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Randy, yang masih kebingungan, menatapku dengan tatapan penuh kekesalan. Lalu akhirnya dia menoleh pada Lina. "Kamu nggak bisa jawab. Lina, apa ini yang kamu lakukan setelah semua yang aku berikan padamu? Kamu mencuri dari istriku?" Suara Randy akhirnya pecah dengan kemarahan yang sangat mendalam. Lina, yang biasanya penuh percaya diri dan arogan, kini tampak lemas dan tak bisa membela diri. Ia menundukkan kepala, merasa malu dan tak tahu harus berkata apa. Namun, dalam hatinya, aku tahu dia merasa sudah terpojok dan tak punya jalan keluar. "Randy, aku nggak bisa jelasin. Aku nggak tahu kenapa aku lakukan itu. Aku nggak bermaksud." Lina mencoba berbicara, tetapi suaranya terdengar lemah dan tak meyakinkan. "Tidak ada alasan untuk ini. Lina, kami memberimu tempat tinggal, makanan, dan segala yang kamu butuhkan. Dan ini yang kamu balas? Kenapa kamu nggak bisa berhenti memperlakukan kami seperti ini?" Aku tidak bisa lagi menahan amarahku. Ini adalah pengkhianatan terbesar yang bisa dilakukan seseorang. Kamu bukan lagi kakak iparku. Kamu sudah membuat aku tidak bisa percaya padamu lagi. Randy, yang marah namun juga kecewa, akhirnya menatap Lina dengan tajam. "Aku sudah cukup memberimu kesempatan, Lina. Tapi kali ini kamu sudah melampaui batas.
Aku nggak bisa maafin ini, katanya. Suaranya penuh amarah yang terpendam. Lina akhirnya terlihat meneteskan air mata. Tetapi aku tahu itu hanya air mata penyesalan karena tertangkap basah, bukan karena penyesalan yang tulus. Aku nggak tahu harus gimana lagi, Randy, Lina terisak. Suaranya semakin lemah. Apa kamu nggak malu sama diri sendiri, Lina? Kata Randy dengan suara yang bergetar. Aku sudah melakukan segalanya untuk kamu. Dan ini yang kamu lakukan. Aku kecewa, sangat kecewa. Randy berdiri diam, menatap Lina yang masih terisak. Jantungku berdegup kencang saat aku menunggu reaksinya. Aku tahu, ini adalah titik di mana segalanya akan berubah. Lina tidak hanya mengkhianati aku, tetapi juga Randy, suaminya sendiri. Kepercayaan yang selama ini kami berikan telah dihancurkan dengan cara yang tak termaafkan. Setelah beberapa detik penuh kebisuan, Randy akhirnya menghela napas panjang dan memandang Lina dengan mata yang penuh kekecewaan. Lina, aku nggak bisa maafkan kamu. Aku sudah memberi kamu kesempatan lebih dari cukup. Tapi sekarang kamu sudah terlalu jauh. Lina yang mendengar itu langsung terdiam. Matanya masih dipenuhi air mata, tetapi wajahnya terlihat kosong, seperti tak bisa menerima kenyataan. Dia menatap Randy seolah berharap ada sedikit harapan. Namun Randy tetap teguh. Kamu nggak bisa tinggal di sini lagi, Lina. Kamu harus pergi dari rumah ini sekarang juga. Kata Randy dengan tegas. Suaranya penuh keputusan yang keras. Aku merasa lidahku keluh, tetapi rasa lega yang tak terduga mulai mengalir dalam diriku. Akhirnya, setelah semua perlakuan buruk Lina, dia mendapatkan apa yang pantas diterimanya. Aku menatap Randy dengan penuh harap. Meskipun aku tahu betapa sulitnya bagi Randy untuk mengambil langkah ini. Namun, dia tahu ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Lina terkejut mendengar kata-kata suamiku. Kamu nggak bisa begini. Randy, aku salah. Aku tahu. Tolong, jangan usir aku. Aku nggak tahu apa yang terjadi pada diriku. Katanya dengan suara tercekat. Mencoba mencari alasan yang tak bisa lagi diterima. Ini bukan soal kamu menyesal atau tidak, Lina. Jawab Randy dengan suara yang tak bisa lagi disangkal. Ini tentang kepercayaan yang sudah kamu hancurkan. Kami sudah melakukan banyak hal untuk kamu. Dan ini yang kamu balas? Tidak ada lagi alasan yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Lina berdiri terdiam, tak mampu membela diri. Wajahnya terlihat pucat. Dan aku bisa melihat bahwa rasa malu yang mendalam memenuhi dirinya. Tolong, Randy, jangan lakukan ini. Aku janji, aku nggak akan pernah melakukannya lagi. Aku cuma butuh uang. Apa kamu nggak malu mengatakan itu? Kamu sudah mencuri dari istriku, dan kamu masih berbicara tentang uang. Suara Randy semakin keras, marah. Kamu harus pergi, sekarang juga, Lina. Lina menggelengkan kepala, seolah tak bisa menerima kenyataan yang ada di depannya. Aku nggak punya tempat lain. Randy, kamu nggak bisa membiarkan aku begitu saja. Aku nggak tahu harus kemana. Suaranya semakin pecah, seolah mencari belas kasihan, tetapi kali ini tidak ada satupun dari kami yang bisa merasa iba. Aku menatap Lina dengan tatapan penuh kebencian dan kecewa. Kamu sudah lama melampaui batas. Lina. Waktu untuk meminta maaf sudah lewat. Sekarang kamu harus pergi. Tidak ada tempat lagi untukmu di sini. Randy pun melangkah mundur dan mengarah ke pintu. Lina, ini adalah keputusan terakhirku. Kamu harus pergi sekarang. Lina terdiam. Matanya tampak kosong. Tetapi ada sebuah rasa penyesalan yang seolah baru muncul setelah semuanya terlambat. Aku nggak tahu harus gimana lagi, ujarnya lirih. Seolah berbicara pada dirinya sendiri. Namun, tidak ada tempat untuk penyesalan di sini. Aku tahu Randy sudah mengambil keputusan yang benar. Lina tidak pantas lagi berada di rumah ini. Dan aku tidak ingin membiarkan dia merusak lebih banyak hal dalam hidup kami. Akhirnya, dengan langkah gontai, Lina mengambil tasnya dan berjalan menuju pintu. Aku pergi. Katanya dengan suara yang sangat kecil, hampir tidak terdengar. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi. Tidak ada kata yang perlu diucapkan.
Aku hanya memandangnya dengan hati yang penuh perasaan campur aduk, tetapi lebih banyak rasa lega dan pembebasan daripada rasa sesal. Setelah Lina keluar dari rumah, pintu tertutup di belakangnya, dan aku merasa seperti beban berat yang selama ini menekan pundakku akhirnya terangkat. Aku menatap Randy, yang berdiri dengan wajah penuh kelelahan dan kekecewaan. Kami tidak saling berkata apa-apa, tetapi aku tahu bahwa langkah ini adalah awal dari pemulihan bagi kami berdua. Adis, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku minta maaf kalau aku nggak cepat melihat apa yang sebenarnya terjadi, ujar Randy. Suaranya terdengar penuh penyesalan. Aku menghela napas panjang, lalu menatapnya dengan lembut. Tidak ada gunanya menyesali apa yang sudah terjadi, Randy. Yang penting sekarang adalah kita fokus ke depan dan memastikan ini tidak terulang lagi. Randy mengangguk pelan, dan aku bisa melihat bahwa dia benar-benar menyesali segala kelalaian yang terjadi. Tetapi, aku tahu kami bisa melanjutkan hidup tanpa Lina yang selama ini mengganggu kedamaian rumah tangga kami. Pintu telah tertutup, dan kini saatnya bagi kami untuk memulai hidup baru, jauh dari pengaruh buruk yang dibawa oleh Lina. Hari itu, aku dan Randy duduk di ruang tamu, menikmati suasana yang tiba-tiba terasa begitu tenang. Rumah yang sebelumnya penuh dengan ketegangan kini terasa sepi, hanya ada suara detak jam dinding yang menghiasi keheningan. Lina sudah pergi, dan untuk pertama kalinya, aku merasa lega. Tidak ada lagi perasaan tertekan atau rasa tidak dihargai yang menghantui setiap hari kami. Sementara itu, di luar sana, Lina harus menghadapi kenyataan yang tidak bisa lagi dipungkiri. Setelah diusir dari rumah kami, dia berjalan tanpa arah, terombang-ambing di tengah hujan deras. Tidak ada tempat untuknya, tidak ada siapapun yang bisa dia harapkan. Dia mungkin pernah merasa diberi banyak kemudahan oleh Randy, tetapi saat itu, dia tahu bahwa tidak ada yang tersisa untuknya lagi. Di tengah kebahagiaan kami, Lina berada di tempat yang sangat berbeda. Tanpa keluarga, tanpa teman, dan tanpa tempat untuk pulang. Waktu terus berjalan, dan di setiap langkah yang dia ambil, dia semakin jauh dari kenyamanan yang pernah dia rasakan. Tidak ada yang bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Dengan begitu, hidup kami kembali berjalan dengan damai. Tidak ada lagi gangguan, tidak ada lagi rasa tidak aman. Aku dan Randy saling memandang dengan senyum, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar bahagia. Kini, rumah kami adalah tempat yang penuh dengan kedamaian, tempat di mana cinta dan kebahagiaan kami tumbuh tanpa ada yang menghalangi.